Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh wawasan kebangsaan adalah menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan Nusantara yang berupa cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Selain itu, kita diwajibkan juga untuk membela negara. Salah satu contoh bela negara yaitu cinta tanah air, yang tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain mencintai dan menjaga lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Yang kedua yaitu kesiapsiagaan bela negara, yang mana bisa diartikan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan 5 nilai bela negara yaitu 1. Rasa cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Salah satu contoh sikap bela negara yaitu mencintai lingkungan kita dengan melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita. Yang ketiga yaitu adalah isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer ini adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik yang pada saat ini jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang yaitu masa modern. Salah satu contoh dari isu kontemporer ini adalah korupsi, narkoba, terorisme, proxy war, crime, hate speech, dan hoax. Sekarang kita masuk ke agenda 2 yaitu aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah kata yang seringkali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Nah, ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting. Akuntabilitas sendiri merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Salah satu contoh akuntabilitas seorang PNS adalah bertanggung jawab, transparan, jujur, berkeadilan, dan lainnya. Yang kedua yaitu adalah nasionalisme. Nasionalisme ini adalah kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajah maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Salah satu contoh nasionalisme adalah kita taat terhadap Pancasila, kemudian tidak membeda-bedakan suku satu sama lainnya, serta taat dan tunduk terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu etika publik. Menurut pakar, etika itu adalah karakter atau etos individu kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Atau dengan bahasa sederhananya, etika publik itu adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Salah satu contoh etika publik adalah kejujuran, terbuka, tulus, sopan santun, menjaga informasi, hormat, bertanggung jawab, dan adil. Yang keempat adalah komitmen mutu. Contoh dari komitmen mutu ini adalah efektif, efisien, inovatif, mutu, adaptasi, responsif, perbaikan berkelanjutan. Yang kelima adalah anti korupsi.
Contohnya adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan berani. Sekarang kita masuk ke agenda 3, yaitu kedudukan ASN. Yang pertama adalah manajemen ASN, di mana manajemen ASN ini adalah kedudukan, peran, dan hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Salah satu contoh manajemen ASN itu adalah bekerja sesuai dengan tupoksi dan jabatannya, serta tidak tumpang tindih terhadap pekerjaannya. Yang kedua adalah Wall of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Salah satu contoh dari WOG ini adalah berkolaborasi dengan lintas program atau lintas sektor yang ada di tempat kerja kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah pelayanan publik, adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh pelayanan publik yang ada di lingkungan kerja kita adalah memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan atau masyarakat. Sebagai contoh, di puskesmas kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien agar pelanggan atau pasien merasa puas. Sekian learning journal saya pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.